Selingkuh merupakan bukti ketidakmampuan seseorang untuk setia dalam suatu komitmen, terutama dalam sebuah ikatan pernikahan maupun pacaran. Terlepas orang menyebutnya sebagai virus, kepribadian menyimpang, atau apalah, yang jelas selama dia merasa nyaman, maka orang tersebut akan terus melakukannya walau dia sadar bahwa itu salah. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya, dan inilah Layangan Putus. Cerita berlatar di sebuah kafe ketika dua orang pria tengah menunggu sahabatnya pulang kantor. Karena rencananya siang itu mereka akan pergi touring ke salah satu tempat nongkrong di puncak Bogor. Namun setelah berjam-jam menunggu, si Aris atau orang yang mereka maksud tiba-tiba membatalkan secara mendadak dengan alibi ada urusan penting dengan kliennya sehingga harus kembali lagi ke kantor saat itu juga. Padahal kenyataannya... Hai. Hai. Sementara itu, Kinan atau istri si Aris yang tengah hamil tua justru harus pergi memeriksa kandungannya sendirian, di mana rumah sakit yang didatangi mengingatkan dia pada sejarah awal pertemuannya dengan si Aris, yang kala itu Kinan masih bekerja sebagai salah satu dokter di sana, dan ia sendiri tahu betul gelagat nakal dari sifat suaminya tersebut. Nanti saya kasihin obat oles sama obat minum, tapi minum obatnya jangan dibarengin sama susu, nanti nggak mempan. Minum kopinya bareng sama dokter? Boleh gak? Dokter siapa? Dokter Kinan. Firasat tak baik Kinan terhadap Aris mencuat karena bau parfum di baju kantor Aris yang diyakini bukan parfum miliknya, di mana signal kecurigaan pun langsung mengarah pada seorang single mom bernama Miranda yang merupakan sahabat Kinan sekaligus mitra kerja Aris juga, yang untuk memastikan itu malam harinya Kinan lantas membuntuti Miranda hingga di salah satu kamar sebuah hotel mewah. Akan tetapi Miranda! Kinan! Stop! 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 selain tak membuahkan hasil, sidak yang Kinan lakukan semalam justru membuat ia harus dimarahi Aris atas dasar telah merusak hubungan kemitraan dia dengan Miranda, sehingga Kinan pun segera memohon maaf dan berusaha membuang jauh-jauh prasangka buruknya tersebut. Kamu udah kelewatan sih. I'm sorry, Mas. Di sisi lain, Miranda masih tak habis pikir dengan apa yang ternyata selama ini Kinan sangka tentang dirinya, lalu membahasnya lagi di hadapan Aris secara langsung, sampai-sampai Miranda mengira apa mungkin karena memang sejatinya si Aris ini diam-diam punya wanita simpanan. Aris, come on. Lo selingkuh kan? Dan ya, sebut saja Mumun alias si klien yang tadi Aris santap di parkiran kantor, di mana dari cara mereka berkomunikasi terbaca bahwa hubungan gelap keduanya sudah terlampau jauh, dan pesona si Mumun yang bikin candu itu benar-benar telah membuat Aris nekat mencuri-curi kesempatan dari sang istri. Ya, aku mandi nih sekarang. That's fake. Tak dipungkiri bahwa hal ini membuat kecurigaan Kinan semakin menjadi, meskipun ia berusaha untuk tidak berpikir aneh-aneh. Namun di sisi lain justru malah si Aris sendiri yang terlihat gugup, apalagi saat berusaha menjelaskan kontak telepon atas nama Jackie yang tak lain adalah nama samaran si Mumun itu sendiri. Saya bilang kamu ditelepon sama istrinya Pak Jack. Istrinya Pak Jack? Ya. Oh bukan, itu. Sampai sejauh ini belum ada bukti kuat yang Kinan miliki, artinya hubungan terlarang antara Aris dengan Mumun pun masih di atas angin. Bahkan bisa-bisanya si Mumun berada di toko perhiasan yang sama tanpa Kinan merasa curiga tentang siapa dia dan apa tujuannya berada di sana. Gimana Mbak? Udah dapet yang bagus? Aduh, aku jadi bingung nih, soalnya bagus semua. Aku jadi pengen semuanya deh. Menurut Mbak, kira-kira bagusan yang ini Oke. atau yang ini?
Seperti biasa, Aris selalu saja pulang kantor hingga larut malam, yang akhirnya Kinan pun memohon agar disisakan sedikit waktu, terutama buat Raya alias putri mereka yang sejak dijanjikan Aris untuk dibacakan cerita dongeng sampai saat ini belum juga dipenuhinya. Disebut kecewa karenanya iya, belum lagi efek beban pikiran yang terpendam hingga Kinan merasa perlu check up lagi akibat tensi darahnya yang kembali naik. Besok pagi aku harus ke dokter, Mas. Kan janjinya sore. Iya, tensi aku naik lagi, Mas, sama persis kayak waktu hamil Raya. Iya, esoknya Kinan mengalami sebuah insiden dan segera dilarikan ke rumah sakit dengan hanya ditemani 2 pembantunya saja. Sedangkan di saat bersamaan, Aris justru terlihat sedang persiapan untuk melakukan adegan cihibrui dengan si Mumun di hotel. Singkat cerita, Kinan sudah kembali siuman dan Aris yang datang terlambat pun sudah diizinkan masuk oleh tim medis. Dan untungnya lagi Kinan beserta kandungannya baik-baik saja. Sembari mengabari Raya lewat handphone Aris, Kinan sempat juga memeriksa chat WA atas nama Jackie yang ternyata Aris sudah lebih dulu membersihkannya. Berawal dari situ, maka ditemuilah seorang sahabat Kinan yang kini sudah menjadi pengacara, di mana Kinan mendapat pengalaman tentang manfaat sebuah aplikasi yang bisa meretas komunikasi mencurigakan dari handphone pasangan. Yang begitu dicoba, ekspresi wajah Kinan pun berubah seketika itu juga. Kembali ke parkiran kantor yang lagi-lagi jadi saksi bisu atas 2 insan yang sedang mencicipi sarapan terlarang, yang saking fokusnya bahkan sampai tak hirau akan kedatangan Miranda yang kemudian ikut menyaksikan kebejatan mereka berdua. Oke, Miranda bisa saja tutup mulut soal ini dan semua akan baik-baik saja, tetapi masalahnya, iya, ternyata Kinan dan Raya sudah lebih dulu berada di dalam kantor kerja Aris. Yang jelas Aris pun terkejut lah. Bahkan dia yang merasa berdosa pun tiba-tiba jadi gelagapan gak karu-karuan. Udah sehat? Udah sehat. Kamu sengaja ngasih surprise ya? Iya kan? Mami ngasih surprise buat papi. Ya. Miskomunikasi antara Kinan dengan Miranda kini sudah mereda. Bahkan kedekatan antara kedua anak mereka yang sempat renggang pun kembali normal seperti biasa. Hanya ada satu hal lagi tentang si Aris, yang Kinan merasa semakin yakin bahwa selama ini Aris telah merahasiakan sesuatu darinya. Meetingnya kemarin gimana, Mir? Lancar? Aku dengar meetingnya nggak jadi karena Pak Jack. Jack? Jack? Siapa who's Jack? Sebagai ibu yang baik, Kinan tak ingin persoalan batinnya ini berdampak buruk juga terhadap Raya. Jadi sebisa mungkin ia mengunci rapat-rapat semua dan berusaha tetap terlihat baik-baik saja di hadapan putrinya tersebut. Bahkan di hadapan Aris yang secara perlahan kebusukannya pun mulai terbongkar. Aris yang mulai menyadari hal itu pun nampak tegang dan berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang Kinan lakukan. Akan tetapi... Mas? Aduh! You okay? Yes. Iya, cerita pun berakhir dan untuk mengetahui keseruan cerita selanjutnya, kita nantikan video yang akan tayang sebentar lagi.